merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuki pekan pendidikan Kristen, di mana kita akan belajar bersama-sama untuk mengingat ya, bahwa pendidikan adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Ya. Dan kalau misalkan kita punya anak yang berprestasi, siapa yang paling bangga? Siapa, Bapak Ibu? Orang tua. Sekolahan bangga enggak? Bangga juga. Gereja bangga enggak kalau punya anak sekolah minggu gitu ya, atau anak remaja yang berprestasi? Bangga juga kan pasti. Semua bangga. Tapi yang paling merasa bangga adalah orang tua. Nah, pertanyaannya berlanjut Bapak Ibu. Siapa yang paling berjasa dalam prestasi anak? Siapa menurut Bapak Ibu? Orang tua? Belum tentu, gitu. Sekolah? Belum tentu juga. Gereja? Belum tentu juga. Lalu siapa yang paling berjasa di dalam anak yang berprestasi? Seringkali menjadi pertanyaan yang penting untuk kita pergumulkan. Apakah tiap-tiap bagian dari hidup anak ini sudah memberikan dampak sehingga dia menjadi pribadi yang berprestasi? Dan kalau kita renungkan lagi lebih dalam, prestasi saja sebetulnya tidak cukup. Dibutuhkan juga pemikiran-pemikiran yang sehat, yang baik, kesopan santunan, dan masih banyak lagi. Ya. Artinya saudara bahwa seperti gambar ini kita bisa lihat kehadiran seorang anak itu dipengaruhi dari peran keluarga, peran sekolah, namun juga peran masyarakat, lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini kita bicara tentang gereja sebagai sebuah komunitas, masyarakat yang kecil, di mana anak itu hadir. Harus ada sinergi di antara ketiganya untuk menghadirkan seorang anak yang maksimal gitu ya, yang penuh, yang utuh. Bayangkan kalau anak bertumbuh pandai tapi hatinya buruk. Jadinya apa? Menjadi pribadi yang punya prestasi tinggi tapi juga kejahatannya tinggi. Bangga enggak Bapak Ibu? Wah, dia anak berprestasi, tapi melakukan begitu banyak kecurangan-kecurangan, kejahatan-kejahatan, penipuan bahkan ketika telah dewasa. Ya enggak ada kebanggaannya lagi, hilang semua. Artinya dibutuhkan kerjasama yang kuat, yang erat. Dan menarik bahwa di dalam bacaan kita minggu ini atau selama Sabtu dan Minggu ini, kita melihat bacaan diambil dari 1 Korintus 12, ayat 12 sampai 27 ketika bicara tentang satu tubuh dalam Kristus. Tubuh Kristus, kalau kita bicara tentang tubuh, setiap anggota tubuh itu saling membutuhkan. Sekecil apapun. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak punya kuku di jari Bapak Ibu. Rasanya gimana? Ya, pasti susah, sulit sekali untuk melakukan segala sesuatu. Kesenggol sedikit bagian di dalam kuku ini, rasanya tidak karuan gitu ya. Setiap tubuh itu berguna, punya manfaat. Karena itu yang penting utama adalah bagaimana tiap-tiap tubuh itu tahu saling membutuhkan. Misalkan ya, ada sesuatu jatuh di atas kita. Ini jatuhnya mau kena tangan nih. Kira-kira Bapak Ibu akan menghindar tangannya atau ben wae yang kena tangan kok gitu. Yang mana Bapak Ibu? Ya pastilah ditarik tangannya supaya tidak kena sesuatu dan sakit kan.
Tapi dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, terkadang itu tidak terjadi. Dalam keluarga kadang itu tidak terjadi. Ada anaknya sedang terluka, tapi orang tua bilang apa? Diurus sendirilah. Jangan bikin repot. Gitu ya. Nggak sadar kita bahwa sebagai bagian dari kehidupannya, kita lalai untuk memperhatikan, untuk peduli pada anggota tubuh kita yang lain. Demikian juga di dalam kehidupan lembaga pendidikan. Ya. Kadang-kadang orang tua sudah merasa, aku sudah bayar. Itu urusanmu, mau sekolah hidup, mau sekolah mati gitu ya. Mau mengalami kesulitan, bukan lagi tanggung jawabku. Aku sudah bayar, itu cukup. Dari sisi pendidikan juga terkadang begitu. Yang penting kamu bayar. Jangan ikut campur urusan kami bagaimana mendidik anak-anak Anda. Gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Seolah-olah tidak saling membutuhkan. Hanya bicara tentang transaksional. Aku beri, aku dapat. Selesai. Padahal setiap tubuh itu saling membutuhkan. Diikatkan oleh syaraf-syaraf dalam tubuh sehingga kalau jari kita yang sakit, seluruh tubuh kita rasanya tidak enak, tidak karu-karuan. Kalau kaki kita misalkan terkena paku, yang sakit seluruh tubuh, tidak terkecuali. Ya itulah tubuh, saling membutuhkan, untuk saling melindungi, untuk saling menguatkan, untuk saling hadir satu dengan yang lain. Dan dikatakan di dalam bacaan 1 Korintus tadi, bagaimana tiap-tiap anggota tubuh ada yang mungkin tidak layak, tapi justru mendapatkan perhatian lebih. Tetapi yang dimaksudkan adalah supaya saling memperhatikan. Bagaimana tiap-tiap anggota tubuh itu saling memperhatikan. Kalau jalan, ya mestinya mata juga memperhatikan kan kemana kaki melangkah, apa ya dijedok-jedoke gitu ya, ke kursi gitu ya, jeduk, biarin. Yang penting saya jalan kan ya enggak. Perhatikan kemana kaki melangkah. Supaya tidak mungkin turun tangga, kepleset. Maka tiap-tiap tubuh punya peranan untuk saling memperhatikan. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai kepleset. Kulit pisang ya jangan diinjak. Kan begitu ya. Memperhatikan. Dan di dalam 1 Korintus 12 ini kita juga mendapatkan bagaimana diutamakan, yang penting adalah bagaimana sehati dalam duka dan satu rasa dalam suka. Nah, ketika diterapkan dalam kehidupan pendidikan, ini juga berlaku Bapak Ibu. Bagaimana orang tua punya peranannya masing-masing, berbeda dengan sekolah, berbeda dengan yayasan, berbeda dengan lingkungan gereja. Tetapi sesungguhnya semuanya adalah satu tubuh, milik Kristus. Bukankah sekolahannya pun sudah ditulis sekolahan Kristen, kan begitu. Sekolah milik Kristus. Tapi terkadang sebagai gereja mungkin kita abai. Kita tidak begitu peduli pada kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah. Demikian juga sekolah terhadap orang tua. Bisa jadi yang penting sudah saya didik, kayak ajarin ilmu pengetahuan. Urusan lain-lain itu urusan orang tua. Orang tuanya juga sama, menuntut sekolahannya. Harusnya punya prestasi, harusnya begini. Tapi begitu anaknya dididik, nah tadi anaknya ngerokok Pak, jadi saya hukum, bersihin WC gitu misalkan ya. Orang tuanya marah. Nah terus piye gitu ya. Seolah-olah ada sesuatu yang dipisahkan. Padahal meskipun punya peran masing-masing, bukankah saling membutuhkan? Orang tua memerlukan sekolah untuk mendidik anaknya secara ilmu pengetahuan kognitif. Karena orang tua tidak bisa melakukannya. Tapi di satu sisi yang lain, orang tua juga membutuhkan kan? Gurunya mengajar, mendidik anaknya supaya sopan kalau bicara, supaya mereka tahu bagaimana harus bersikap. Ya. Kenapa tidak komunikasi? Kenapa tidak saling untuk menyatakan apa yang aku butuhkan, apa yang bisa kita lakukan bersama? Kadang-kadang kita abai, ya.
Padahal tiap-tiap anggota punya peranannya yang penting. Dan harus diingat, orang tua memiliki peran utama dalam membangun kehidupan anak masa depan. Itu yang utama. Ya. Orang tua, keluarga menjadi tempat pertama di mana anak itu mengenal kata cinta. Mengenal perasaan dicintai. Harusnya. Tapi betapa banyak juga keluarga yang tidak memperkenalkan perasaan dicintai kepada anaknya. Sehingga anak bertumbuh dalam luka-luka emosi, luka-luka batin. Justru yang didapatkan adalah pengabaian, kebencian, kemarahan. Sayang, bukan? Di masa anak-anak lah usia 0 sampai 5 tahun itu usia penting untuk menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan. Wah, Pak Pendeta masih kekecilan. Jangan salah. Anak kecil hidup dari meniru. Kalau dia tidak diajari bagaimana menirukan sesuatu yang baik, percayalah dunia yang akan mendidik mereka melalui gadget. Apa yang dia tonton? Pukul-pukulan, perang-perangan begitu? Apakah itu bukan didikan juga? Ketika kita membiarkan itu semua terjadi. Kalau orang tua tidak mendidik anak, percayalah dunia akan mendidik mereka dengan cara yang luar biasa. Jadi peran tanggung jawab orang tua mesti menjadi perbagian yang disadari betul. Bahwa pendidikan Kristen tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi utamanya justru tanggung jawab kita sebagai orang tua, calon orang tua, ya karena ada yang muda juga di sini ya, mungkin belum menikah ya. Bagaimana kita perhatikan itu dengan sungguh-sungguh. Dan pendidikan adalah peran yang kedua. Pendidik kedua barulah di sekolahan. Dan bayangkan, kalau misalkan di keluarga, seorang anak tidak bertumbuh dengan sehat, ya, dia melihat kekerasan-kekerasan, masuk ke sekolah. Gurunya ngelihat apa? Anak yang suka mukul, anak yang keras hatinya. Yang diberitahu kalau nggak dibentak, nggak nurut juga, nggak diem juga. Terhubung nggak peranan orang tua dengan sekolah? Terhubung. Sayang pendidikan di zaman sekarang mengabaikan ini. Sehingga ada anak SMA yang saya mungkin lihat beberapa kali di video-video begitu ya. Sama gurunya aja berani mukul, berani nendang gitu ya. Gurunya negur, keluar sekolah dicegat. Aneh sekali. Tetapi itulah dunia yang muncul sekarang ketika orang tua tidak berperan untuk menanamkan nilai-nilai dasar dari kehidupan yang benar. Karena itu sekolah Kristen, percayalah tidak dapat berjalan sendiri. Sekolah hanya bisa membantu untuk menambahkan apa yang perlu dalam diri anak. Bukan hanya kognitif, pengetahuan, tapi juga nilai-nilai kehidupan, ya. Tapi kalau dasar awalnya sudah salah, susah. Sekolah pun nyerah kadang-kadang, ya sudah yang penting dibuat lulus saja. Nah mau jadi apa nanti lama-lama? Keluarga menjadi bagian yang penting. Ingatlah bahwa anak-anak adalah peniru yang handal. Bapak Ibu pernah ya lihat video ada anak kecil masih bayi pegang buku kebalik, tapi dia sambil ngomong, ayo piap gitu ya. Kita mungkin lihat geli gitu ya. Bayi gayanya kayak baca. Itu apa? Meniru. Dia belum tahu bahwa membaca itu ada kata-kata, ada huruf yang dibaca sesuai dengan lafalnya. Meskipun dia belum tahu, dia meniru. Nah, apa yang ditiru dalam keluarga? Bukan kata-kata enggak boleh ya. Bukan. Itu enggak baik, bukan. Bukan kata-kata yang mereka tiru. Apa yang orang tua lakukan. Itu yang dilihat dan yang ditiru. Seperti anak kecil tadi. Seolah-olah membaca buku padahal tidak ada yang baca. Ya. Ini juga gambar sama. Di mana ada ayah sedang berjalan dengan tangan di belakang, anaknya ngikut.
kok mirip ya, lucu ya. Itu meniru. Dia enggak tahu fungsinya buat apa tangan di belakang. Pokoknya dia lihat, itu yang dia tiru. Memasak, karena lihat ibunya memasak. Jelas meniru. Bahkan ketika marah pun, ya, itu pasti meniru seseorang. Entah orang tuanya, entah tetangganya, atau rewangnya. Gitu ya. Karena tidak mungkin anak tiba-tiba bisa melakukannya kalau dia tidak meniru dari sesuatu. Ya, itulah anak. Tapi mereka penafsir yang buruk. Mereka tidak tahu apa yang mereka tiru. Anak saya waktu itu masih kecil, ya mungkin sekitar 3 tahun begitu ya. Tiba-tiba nyanyi Bibilmu doel gitu ya. Tanya apa artinya? Nggak tahu. Tapi dia nyanyi. Dia hafal lagunya. Tapi dia tidak tahu artinya. Penafsir yang sangat buruk. Bahkan di dalam kisah kasus keluarga terjadi ketika suami istri berpisah. Seorang anak dalam ruang konseling mengatakan, papa mama pisah gara-gara aku. Karena aku nakal, karena aku tidak nurut. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali dengan si anak. Bayangkan betapa anak itu mudah sekali salah mengerti apa yang terjadi di sekelilingnya. Tidak heran kalau firman Tuhan katakan bahwa ajarlah anakmu berulang-ulang supaya mereka tahu. Karena tidak mudah bagi mereka untuk mengerti isi dalam. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup bicara tentang pendidikan Kristen, generasi seperti apa yang kita inginkan untuk dibentuk di masa depan. Tentunya generasi yang holistik. Generasi di mana secara fisik bertumbuh, secara emosi bertumbuh, namun juga secara iman juga bertumbuh, sosial juga bertumbuh. Mereka bisa bergaul dengan banyak orang, ya, secara spiritual oke. Lah, gimana usahanya untuk menjadikan sebuah generasi seperti yang kita inginkan, generasi yang holistik pertumbuhannya? Ada peran orang tua yang tidak boleh diabaikan. Jangan sampai anak-anak itu menjadi motherless, fatherless. Apa itu? Tidak merasakan kehadiran orang tuanya, baik ibu maupun ayah. Dan ini banyak dialami oleh orang-orang yang sudah dewasa sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu sudah ngasih makan dia. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan tanggung jawab, Bapak Ibu memberikan pakaian yang pantas. Tapi ketika secara emosi mereka sedang berduka, ketika mereka sedang galau, ketika mereka sedang takut, hadir enggak kita? Atau kita menganggap itu merepotkan kita, sehingga kita mengabaikan perasaan anak. Secara emosi tidak hadir buat mereka. Bapak Ibu, kisah Daud, Absalom terjadi karena Daud tidak pernah hadir untuk Absalom. Masih ingat ya kisahnya ya? Semoga ingat ya kisah Absalom. Ketidakhadiran itu merusakkan sebuah pribadi. Seorang Absalom yang pandai, seorang Absalom yang tangkas, tapi karena tidak mendapat perhatian dari Daud ayahnya, diabaikan segala kebutuhannya, kemarahannya, kebenciannya, kekecewaannya, dilupakan, tidak dipedulikan. Akhirnya Absalom mau bahkan menggulingkan ayahnya sendiri, bukan? Pengabaian, peran orang tua tidak boleh diabaikan, yaitu hadir secara emosi, bukan secara fisik, secara emosi terhadap anak-anak. Ketika anak menangis, apa yang diperlukan? Orang tua biasanya ngomong apa? Dah toh, jangan nangis. Ya, nanti ditakut-takuti lagi gitu ya. Padahal apa yang diperlukan anak ketika dia menangis waktu kecil? Sini, papi peluk. Dan itu akan mengobati banyak luka di dalam hatinya. Tapi kita kadang menganggap itu remeh, menganggap itu tidak berguna. Ini peran kita sebagai orang tua. Yayasan punya peran untuk menyusunkan, untuk mengaturkan sekolah-sekolah sebagaimana seharusnya supaya tidak terjadi kecurangan, tidak terjadi korupsi juga.
Bagaimana kemudian guru-guru juga punya peran mereka untuk mendidik secara kognitif, pengetahuan-pengetahuan, namun juga menambahkan skill yang soft skill gitu ya, bukan yang sekedar kepandaian tapi juga keterampilan-keterampilan dan lain sebagainya. Gereja pun punya perannya untuk hadir dan seperti yang sudah dilakukan anak-anak ya, bagaimana mereka menjadi bagian yang indah dalam kehidupan gereja. Komunitas gereja punya peran yang penting juga dalam mendidik anak-anak. Dan hubungan kerjasama di antara orang tua, yayasan, guru, gereja, komunitas menjadi bagian yang sangat penting untuk kita hidupi. Meskipun tidak pernah mudah. Dan kalau kita mikir ini kadang-kadang mungkin ada yang berpikir, wah putus asa gitu ya rasanya ya. Kok berat sekali toh Pak kalau mau membangun masa depan generasi yang baik. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu lihat anak-anak tadi, kira-kira gerakannya sama semua enggak? Sok salah juga. Sok salah juga ya. Apa yang kita respon dari kesalahan mereka? Ketawa kita. Enggak ada kan? Itu tadi anak yang tadi itu loh. Gerakannya salah. Enggak ada tuh. Saya ngelihat wajah Bapak Ibu itu ketawa malah gitu ya. Lucu gitu. Memang kita pernah melakukan kesalahan. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan mungkin Tuhan juga tersenyum melihat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi yang utama adalah perbaiki kesalahan-kesalahan itu. Sebab kita bukan lagi anak-anak. Kita telah menjadi dewasa. Kita tahu bagaimana memperbaiki keadaan yang seharusnya. Dan itu membutuhkan integritas demi pertumbuhan bersama. Di sekolah dia jadi jujur. Sampai di rumah, papanya bilang, kalau teman papa datang, bilang papa pergi. Gitu ya. Kira-kira bingung enggak tuh anak? Di sekolah bilangnya selalu jujur. Papa bilang gitu. Atau papa atau mamahnya bilang, nanti ya tak beliin ya. Omong kosong gitu ya. Udah diharap-harap mamah pulang, enggak datang juga yang dijanjikan. Hati-hati, dibutuhkan sebuah integritas sebagai seorang ayah, seorang ibu, sebagai para pendidik, pengurus-pengurus yayasan, sebagai gereja Tuhan yang mengajarkan tentang kasih, penerimaan, apakah itu sudah menjadi integritas juga dalam kehidupan kita? Jadi komunitas yang mau menerima kekurangan kelemahan, yang saling mengasihi walaupun terkadang ada salah paham dan mungkin tanpa sadar melukai. Kita perlu hidup berintegritas dalam setiap sisi kehidupan kita. Karena itu diperlukan kolaborasi antara sekolah, gereja, orang tua demi terjadinya transformasi sekolah-sekolah Kristen. Karena di masa sekarang sekolah-sekolah Kristen menghadapi tekanan, tantangan yang tidak mudah. Dan itu memerlukan juga masukan-masukan dari para orang tua. Karena terkadang yang di luar lembaga itu bisa mengetahui titik lemahnya. Bagaimana keluarga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah. Bangunlah budaya yang sehat, budaya bukan kompetisi. Sehingga kalau anak pulang terima rapot, ranking 1 apa enggak. Ya. Budaya kompetisi yang terus dibangun. Kalau kamu ranking 2, siapa ranking 1-nya? Besok lagi kamu harus lebih baik. Kompetisi. Tapi bukankah yang saat ini dibutuhkan adalah budaya untuk berkolaborasi. Untuk bertumbuh bersama, bukan untuk saling menjegal. Saling menopang, bukan saling memangkas. Dan itulah yang akan kita lakukan dalam penghayatan Pekan Pendidikan Kristen. Kita diajak untuk mengerti pertama bahwa kita sebagai keluarga adalah tempat pertama pendidikan dan tanggung jawab itu ada di pundak kita. Yang kedua, mari kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah Kristen. Mereka membutuhkan kita, sama seperti kita membutuhkan mereka. Dan hiduplah sebagai satu kesatuan tubuh. Karena tanpa sekolah-sekolah Kristen, mungkin anak-anak kita juga tidak mengenal Tuhan sebagaimana seharusnya. Kenapa? Gereja ada kok Pak Pendeta. Ya, berapa lama gereja ngajari anak-anak kita? Seminggu sekali, berapa jam? 1 jam. Bagaimana mungkin mereka mengenal nilai-nilai Kristus kalau hanya 1 hari, 1 jam, hari Minggu tok.
Atau Sabtu. Sabtu juga ada ya sekolah minggu ya? Di sini. Tidak mungkin. Membutuhkan kerjasama yang lebih kuat lagi. Dan percayalah, di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan kita, kalau kita dengan sungguh-sungguh melakukan bagian kita masih mempertimbangkan satu faktor lagi di dalam menciptakan generasi yang cinta Tuhan, yaitu faktor ilahi. Kita perlu berdoa, memohon pertolongan Tuhan di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan kita, baik sebagai orang tua, baik sebagai gereja, maupun sebagai sekolah atau tempat pendidikan. Dan percayalah Tuhan sudah menolong sampai sekarang. Dan Ia akan berkarya lebih lagi ketika kita melakukan bagian kita lebih lagi. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kemurahan-Mu sungguh kami syukuri. Engkau yang boleh mengingatkan pada kami betapa sungguhnya Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami, baik sebagai keluarga, tempat pendidikan maupun gereja, meskipun kami tidak sempurna dan punya banyak kekurangan, kelemahan. Kami percaya tangan pengasihan-Mu yang terus menopang dan memampukan. Karena itu ya Tuhan, bentuklah kami lebih lagi, mampukan kami sebagai keluarga mengerjakan bagian kami dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesadaran. Sebagai sekolah, para guru, staf, yayasan, mampukan kami untuk memberikan contoh yang baik, yang dapat dilihat oleh anak-anak dalam pertumbuhan mereka. Mampukan gereja-Mu Tuhan ikut ambil bagian, berperan penting di dalam memberikan masukan-masukan dalam pendidikan maupun juga terjun langsung dalam pendidikan iman anak. Dan biar tangan pengasihan-Mu Tuhan sempurnakan semua yang kami lakukan. Karena kami tahu ketika kami tidak sempurna, banyak kekurangan kelemahan, Engkau tetap menjagai anak-anak kami. Terlebih lagi ketika kami boleh melakukan bagian kami lebih lagi, maka kami percaya karya-Mu Tuhan akan lebih besar lagi di dalam kehidupan anak-anak kami, demi masa depan mereka, demi masa depan kehidupan umat manusia, baik sebagai bangsa dan negara maupun sebagai pribadi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga satukan hati kami untuk berdoa bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang mengalami mungkin pergumulan dalam kehidupan mereka. Mereka yang mungkin sakit karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang juga boleh menjamah setiap hati, sehingga di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, iman mereka tidak melemah, tetapi justru semakin bertumbuh. Oleh karena kasih karunia Tuhan yang hadir, meneguhkan setiap hati, sehingga dapat merasakan kasih setia Tuhan melalui keluarga yang mendampingi dan orang-orang yang peduli pada mereka. Engkau berkati dan mampukan kiranya yang sakit diberikan semangat yang baru. Dan kami memohonkan kesembuhan untuk mereka di dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang di dalam pergumulan-pergumulan berat, pun Tuhan yang kiranya boleh hadir, menguatkan setiap hati, memampukan mereka untuk bukan hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Sehingga dimampukan untuk memperbaiki pergumulan-pergumulan mereka, menghadapinya dengan bijaksana, dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga segala pergumulan mereka dapat teratasi pada waktunya nanti. Berikan ketabahan ya Tuhan. Karena terkadang Engkau memproses justru kehidupan anak-anak-Mu di tengah pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Engkau menyempurnakan anak-anak-Mu di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi. Karena itu teguhkan dan kuatkanlah hati mereka ya Tuhan, di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Berkati kami ketika kami melihat ada anak-anak di sekitar kami. Mampukan kami untuk menjadi pendidik bagi mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Sekalipun mungkin mereka bukan anak kami, tetapi kami pun punya peran sebagai sebuah komunitas
yang meneladankan sesuatu, kebenaran firman Tuhan dalam diri anak-anak ini. Berkati Tuhan, berikan hikmat. Kami berdoa secara khusus untuk sekolahan Krista dari Krista Kasia, Tuhan yang juga boleh menolong, memberkati, sehingga anak-anakmu ini boleh bertumbuh dengan baik. Dan mampukanlah ya Tuhan, gereja untuk terus memberikan dukungan yang tepat di dalam pendidikan Kristen yang ada. Kami tak lupa berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan GKI Klaten. Tuhan yang juga boleh terus sempurnakan komunitas kami sebagai komunitas tubuh Kristus yang bertumbuh bersama-sama dalam anugerah Tuhan, dipenuhi dengan kasih dan cinta, pengampunan, dan juga pelayanan-pelayanan. Kami tahu Tuhan, kami tidak sempurna, tapi kami tahu bahwa kami terus disempurnakan melalui setiap kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Biar Tuhan yang berkarya untuk menyempurnakan hati anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan yang juga boleh mengetahui betapa banyak pergumulan yang belum terselesaikan. Tetapi sampai saat ini, bangsa Indonesia bertahan. Bangsa Indonesia terus berjuang di tengah-tengah krisis yang terjadi. Dan biar Tuhan yang berikan ketabahan, kesabaran, kemampuan untuk terus mengutarakan pendapat-pendapat dengan cara yang bijak. Karena hanya dengan cara yang baik, kami dapat menciptakan apa yang baik. Tuhan berkati mereka yang hatinya lurus dan tulus membangun negeri ini. Lindungi mereka, bentengi mereka Tuhan, supaya hati mereka tidak hancur oleh karena tekanan-tekanan yang mungkin mereka hadapi. Supaya ketulusan mereka tidak luntur, sehingga mereka tetap memperjuangkan kebenaran, keadilan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terlebih lagi dalam menyambut ulang tahun 81 tahun kemerdekaan. Tuhan mampukan kiranya bangsa ini kembali mengingat anugerah Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Dan kami mau serahkan doa-doa kami ya Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, dalam ketidakberdayaan kami, di dalam ketidaksempurnaan kami. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.